Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan di kelas 11 TKJ. Di pertemuan ini Ibu membawakan materi prototipe pada bisnis perangkat keras. Oke, tapi sebelum kita memasuki materi dan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita masuk ke dalam materi atau konsep. Pertama, kita harus mengetahui dulu ya nak, konsep kompetensi dasar dari prototipe tadi. Oke, yang pertama adalah menganalisis konsep desain dan prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah membuat desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa. Indikator pembelajaran yang pertama mendefinisikan konsep dalam prototipe, dan yang kedua menyebutkan manfaat prototipe dalam membangun produk perangkat keras, dan yang ketiga menentukan konsep desain prototipe. Kita masuk ke dalam materinya. Konsep dalam prototipe. Prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk, dan prototipe ini berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasaran ya nak. Dan prototipe itu biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atas desain baru yang dibuat oleh suatu perusahaan. Nantinya prototipe tersebut akan dianalisis secara sistematis. Jadi prototipe adalah penyajian data berbasis praktek, bukan teori. Prototipe adalah pengejawantahan oleh suatu teori. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat prototipe dalam membangun produk perangkat keras. Jadi dengan adanya prototipe ini, kita bisa melakukan pengujian agar kita bisa mengetahui mana bagian yang masih perlu diperbaiki dan mana yang bisa dipertahankan ya nak. Untuk itu kita harus lebih jelas, harus ada namanya manfaat dari prototipe dalam kaitannya dengan produk perangkat keras komputer ya nak. Yang pertama adalah prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain usaha, dan yang kedua, prototipe ini merupakan alat bantu deskripsi suatu produk, dan yang ketiga nak, prototipe ini berfungsi untuk menguji performa berbagai bentuk dari perencanaan suatu produk, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Jadi ini adalah manfaat dari prototipe. Manfaat prototipe berikut adalah keuntungannya dalam menerapkan prototipe dalam pengujian suatu produk. Kita harus mengetahui yang pertama, prototipe tadi dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain suatu produk ya. Dan yang kedua, prototipe itu berfungsi untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Jadi jenis bahan apa saja yang kita gunakan itu harus kita perhatikan dan kita uji kelayakannya. Dan yang ketiga adalah prototipe merupakan alat bantu deskripsi suatu produk. Jadi kita harus tahu sebelum kita keluarkan produk tersebut, kita harus cari tahu dulu manfaat dari prototipe tersebut. Oke, menentukan konsep desain dari prototipe. Prototipe kertas atau prototipe kertas adalah pembuatan prototipe yang dilakukan di atas sebuah kertas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan suatu informasi pada desain awal produk. Prototipe kertas dapat memberikan informasi dalam proses awal pembuatan desain
sehingga mengetahui apakah kita itu menunjukkan ke arah yang lebih benar atau yang salah. Menerapkan desain prototipe kertas ke dalam penggunaan yang nyata, namun itu hal yang tersebut dapat dimaklumi. Karena prototipe kertas itu hanya digunakan pada awal pembuatan desain saja, desain dalam suatu produk. Jadi ini adalah contoh dari prototipe kertas. Ini pembuatan dari menggunakan kertas. Oke. Kita selanjutnya adalah prototipe cepat rapid. Nah, prototipe atau prototipe cepat dapat menjadikan alat untuk menguji dan mengkomunikasikan desain yang sedang dikembangkan. Prototipe adalah model produk yang terus mengalami pengembangan, maka semakin sesuai suatu prototipe dengan produk akhir, maka makin efektif juga pengujiannya dalam suatu prototipe. Kita masuk ke dalam desain prototipe pada hardware. Nah, membuat prototipe merupakan syarat utama dalam mengembangkan produk perangkat keras. Tidak dipungkiri bahwa pengembangan perangkat keras itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Kita tidak bisa langsung mengharapkan hasil yang maksimal ya nak dari satu prototipe saja, tapi kita bisa melakukan namanya desain prototipe dengan memecahkan menjadi beberapa bagian agar bisa mendapatkan prototipe yang bekerja secara maksimal. Berikut adalah penjelasannya. Nah, ini adalah membuat cetakan biru perangkat keras elektronik. Nah, ini langkah pertama adalah membuat prototipe perangkat keras elektronik adalah membuat cetak biru yang disebut dengan skematik. Skematik ini berfungsi memberikan detail tentang perangkat keras elektronik yang kita buat, termasuk dengan cara kerja komponen dalam perangkat keras tersebut. Dan yang kedua, membuat prototipe perantara. Jadi perantara itu adalah hal yang opsional, tergantung pada anggaran proyeknya ya nak. Jadi prototipe perantara itu dalam perangkat keras elektronik itu dapat dibuat dengan secara breadboarding atau menyambung rangkaian elektronik tanpa mengolderkannya lah gitu. Dan yang selanjutnya membuat gambaran PCB. PCB ini adalah perangkat keras elektronik yang baik harus memiliki PEP yang baik. Untuk itu nak, desain PCB dan prototipenya harus dibuat semaksimal mungkin. PCB itu adalah papan yang berfungsi sebagai pusat rangkaian pada semua komponen elektronik. Dan yang terakhir adalah membuat prototipe. Prototipe itu setelah selesai membuat gambaran PCB, kita akan beralih menuju pembuatan prototipe PCB secara keseluruhan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat papan sirkuit kosong. Setelah prototipe itu PCB itu dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menyolder komponen-komponen yang terdapat pada PCB. Itu saja yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Tetap daring di rumah, kerjakan tugas-tugas kamu dengan sebaik mungkin. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.